Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinoto. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Untuk perangsang buah pakai apa? Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang untuk perangsang buah lah, untuk vegetatif, untuk generatif dan lain sebagainya. Kami dalam menanam secara organik itu tidak ada hal atau pupuk atau nutrisi yang spesifik seperti itu. Karena kalau dalam berkebun organik menurut kami adalah syarat utamanya adanya kompos. Kompos itu sudah mencukupi semuanya. Semua kebutuhan tanaman sudah tercukupi dari kompos. Kalau diurai, kompos itu yang seperti apa, komposnya dari bahan apa saja, itu sangat luas. Intinya adalah kompos adalah bahan organik yang diurai, baik kotoran hewan, sisa tanaman dan lain-lain, sisa buah. Nah, kalau mau kompos yang bagus, nutrisinya lengkap, maka bahan bakunya juga yang lengkap. Misalnya campuran kotoran hewan, sisa tanaman baik daun, cabang, terus sisa buah, itu nanti akan lengkap nutrisinya. Daun-daun kering, rumput-rumputan. Nah, itu juga akan menjadi kendala bagi teman-teman yang mungkin di kota. Nah, kalau tapi enggak juga sih ya. Kota juga banyak sampah. Pasar itu kan banyak sekali macam-macam. Justru lebih bagus kalau menurut saya. Ya, mungkin kalau dalam proses pembuatan kompos banyak teman-teman yang masih mungkin terkendala tempat dan lain sebagainya. Intinya tadi kembali ke pertanyaan awal, perangsang buah pakai apa, vegetatif pakai apa, generatif pakai apa. Dalam menanam secara organik itu tidak ada yang spesifik. Pokoknya sediakan kompos saja. Kalau punya air cucian beras dari dapur, berikan saja setiap hari. Itu nanti akan sudah mencukupi semua kebutuhan tanaman. Tanaman itu akan memilih sendiri. Mereka di fase vegetatif mereka akan mencari sendiri kebutuhannya. Di fase generatif mereka juga akan mencari sendiri kebutuhannya. Kalau tanah ini sudah disuburkan dengan kompos, kalau tanah ini sudah diberikan dengan air cucian beras, kalau tanah ini sudah berkembang mikroorganismenya, yang karena kita berikan kompos dan air cucian beras tadi, maka semua nutrisi yang dibutuhkan tanaman sudah disediakan di dalam tanah. Jadi tanaman itu akan subur, tanaman itu akan mendapatkan nutrisi sesuai masanya. Wih, banyak. Ini udah ketuaan, memang harus setiap hari dipetik. Katanya masa setiap hari kita makan kacang hijau. Ya ditukar tempe, besok tukar tempe lah. Kasih kakak udah, kasih tetangga udah. Ya karena banyak sih ya. Oke ya gitu ya Mas, Mbak, Pak, Dek. Intinya kompos. Kapan pemberian kompos yang tepat? Pemberian kompos yang tepat untuk tanaman. Sebenarnya kompos bukan untuk tanaman ya. Kompos itu untuk tanah. Kapan pemberiannya? Ya saat awal dan setiap saat. Saat awal dan setiap saat. Maksudnya saat awal itu ketika kita ingin mulai berkebun, maka yang disediakan adalah kompos dulu. Masukkan ke dalam tanah. Kembali lagi kalau bagi pemula mungkin nggak punya kompos, ya udahlah mulai saja berkebun nanti sambil membuat kompos. Kemudian nanti setelah komposnya jadi diberikan ke tanah, karena kompos itu untuk tanah. Nah, nanti tanah yang sudah mendapatkan banyak kompos itu akan subur dan siap untuk memberikan, melayani tanaman mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Itu saja. Jadi tidak ada obat perangsang buah, tidak ada obat perangsang daun dan lain-lain. Asal tanahnya sudah full dengan kompos, full dengan bahan organik, asal tanahnya sudah subur, maka insya Allah akan bisa menumbuhkan tanaman dengan baik dan menghasilkan produksi baik sayur maupun buah dengan baik pula. Itu imbal baliknya. Karena dalam menanam secara organik itu yang memberikan nutrisi itu sebenarnya adalah mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Mereka mengurai bahan organik menjadi nutrisi, menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Mereka semua yang mengolahnya. Ada yang bakteri fiksasi nitrogen untuk menyediakan N untuk tanaman, ada yang bakteri yang bisa memecah fosfor, kalium dan lain sebagainya.
Mereka semua bekerja untuk memberikan apa yang tanaman butuhkan. Ada juga yang bakteri yang menciptakan enzim yang untuk imun bagi tanaman, untuk memperkuat tanaman sehingga ketika ada serangan hama mereka dengan cepat bisa pulih. Ada bakteri yang menimbulkan, mengeluarkan enzim yang ketika kita hirup memberikan mood atau suasana baik di dalam pemikiran kita sehingga kita bahagia ketika kita berkebun. Banyak sekali lah. Mana? Dapat banyak lagi, bro. Wuhu. 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 Iya. Banyak ini, bro. Ya, gitu ya, Mas. Jadi intinya nggak usah pusing-pusing dengan apa yang harus kita berikan dalam menanam secara organik untuk perangsang buah, perangsang daun dan lain-lain ya. Kompos saja yang banyak. Nanti tanamannya akan subur dengan sendirinya. Tuh, udah agak siang nih, panas jadi. Ini tinggal kita siram-siram lagi nih. Ternyata setelah beberapa saat, mungkin 1 minggu lebih kita tidak mandikan, ulatnya udah nyamperin. Ini udah daunnya udah bolong-bolong dimakan ulat. Ya biarkanlah, mereka kan ingin hidup juga. Sebenarnya kupu-kupunya itu ya merupakan predator bagi hama hama kecil-kecil ya. Kupu itu sebenarnya predator, kupu capung. Dia makan serangga kecil-kecil yang juga biasanya menjadi hama tanaman. Tetapi nanti kupu-kupu ini bertelur, telurnya menghasilkan ulat, ulatnya menjadi hama. Tapi kalau lingkungan kita sudah disetting organik, semuanya ada di sana, lingkungan menjadi ramah, akhirnya banyak juga datang burung, ada kadal dan lain sebagainya. Mereka juga semua akan bekerja membantu kita memakan ulat, memakan serangga-serangga kecil yang ada di bawah, di atas. Jadi mereka saling bekerja sama. Kita ciptakan saja lingkungan yang kondusif, yang sehat, yang betah bagi mereka, maka mereka akan saling mengontrol dengan sendirinya. Oke, itulah pertanian organik. Ada teman yang menyampaikan untuk membahas tentang pertanian alami atau natural farming. Sama aja sih, bahkan lebih ekstrim kalau natural farming atau pertanian organik itu. Mereka sama sekali tidak membunuh, tidak mencabut tanaman-tanaman liar yang ada di sekitarnya. Jadi biarkan mereka tumbuh, semuanya alami, natural. Jadi benar-benar kita cuma numpang makan aja di alam itu. Karena ekstrim kan. Ya kalau ini kita masih membersihkan rumput, gulma, tanaman-tanaman liar yang kita anggap mengganggu, kita bersihkan. Kalau di natural farming, pertanian yang alami, itu tidak seperti itu. Jadi semuanya berjalan secara alami. Mereka saling mengontrol dengan sendirinya. Ya. Wuhu. 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 Wah, banyak sekali. Oke ya, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, mohon maaf kita tidak bisa menjawab apa yang bisa yang bisa dijadikan sebagai pupuk pembuahan maupun daun. Intinya kompos. Kalau punya air cucian beras, gunakan. Kalau ingin membuat pupuk organik cair juga silahkan, asal punya bahannya. Kalau kita biasanya bahan ya kalau mungkin dimungkinkan hanya untuk kompos saja atau untuk pakan entok saja. Nah nanti kotoran entoknya bisa
kita gunakan untuk menyuburkan tanah. Kalau mau dibuat pupuk cair juga monggo silahkan. Mudah saja lah. Ya. Oke. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.